Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Pagi juga ya. Oke, sebelum mulai, saya minta kalian semua untuk menyalakan kameranya dulu. Kemudian untuk mikrofonnya dimatikan. Oke, semuanya sudah? Sama itu loh. Ini video tuh, video. Sudah. Kalau begitu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian memberi manfaat bagi kita semua. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin doa teman-temannya. Dwi Lestari dipersilakan. Sudah siap? Gerak. Hormat, gerak. Gerak. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Dwi Lestari. Alhamdulillah. Sebelumnya saya tanya terlebih dahulu, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Adakah yang kurang enak badan hari ini? Ada yang merasa sakit mungkin? Tidak, Bu. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Oke, coba semuanya saya minta angkat jempolnya dulu. Angkat jempolnya semuanya, tolong ditunjukkan ke kamera, angkat jempolnya semuanya. Angkat jempolnya. Oke, good. Terima kasih, bisa diturunkan kembali. Oke, saya tanya dulu, bagaimana? Apakah hari ini kalian sudah bersyukur? Alhamdulillah. Apakah kalian bersyukur hari ini? Oke, good. Atas nikmat apa kalian bersyukur hari ini? Saya sudah bilang jawab. Atas nikmat Allah yang memberikan kesehatan seperti Zoom kali ini. Oke, atas nikmat sudah diberi kesehatan. Mungkin yang lain, nikmat apa lagi? Dapat belajar hati yang senang. Oke, dapat belajar dengan apa? Senang, ya. Oke, diberi kebahagiaan bisa belajar hari ini, gitu. Oke, alhamdulillah semuanya cukup bersemangat dalam memulai pembelajaran hari ini. Selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu ya, supaya saya ingin tahu siapa yang hari ini tidak hadir. Saya absen satu persatu dulu ya. Yang pertama, Arum Setianingsih hadir? Hadir, Bu. Anak Arum? Oke, Arum hadir. Yang kedua, Ayuni? Hadir, Bu. Oke, Ayuni hadir. Ayuni kameranya terbalik, Ayuni agak dibuat potret ya. Iya, good. Terima kasih. Yang kedua, yang selanjutnya Azarin. Mana Azarin? Oke, Azarin hadir. Oke, ada Azarin ada. Kemudian Delia. Hadir, Bu. Oke, hadir. Dia Ayu Fatmasari. Hadir, Bu. Hadir. Dianti Sagita Dewi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Diva Octavia. Hadir, Bu. Hadir. Dwi Lestari hadir ya. Hadir, Bu.
Fania, mana Fania? Hadir, Bu. Oke, Fania hadir. Gupi Tasari, mana Hadir, Bu. hadir. Ida Novia, hadir. Jamilatus, Hadir, Bu. hadir. Lailatus, Hadir, Bu. Ida hadir. Nur Hasana, Hadir, Bu. hadir. Puspita Sari, Hadir, Bu. hadir. Rida, mana Rida Febriarti? Hadir. Hadir ya, tapi agak kurang stabil internetnya. Siti Aminah, Hadir, Bu. hadir. Siti Solihatul Umah, Hadir, Bu. oke, Umah hadir. Siti, mana Siti Opti? Hadir, Bu. Oke. Zumratul, Hadir, Bu. oke, hadir semuanya ya. Alhamdulillah, hari ini dapat hadir dalam mengikuti pembelajaran pertemuan hari ini. Selanjutnya kita cek kerapian dulu, cek kerapian dan kebersihan. Gimana kondisi kerapian seragamnya, kemudian kebersihan lingkungan sekitar kanan kiri, ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, dibuang di tempat sampah terlebih dahulu. Gimana? Semuanya sudah rapi ya? Sudah, Bu. Semua rapi ya. Oke, alhamdulillah. Karena lingkungan yang bersih itu membuat kalian nyaman dalam belajar, serta lingkungan itu adalah bagian dari iman, ya. Selanjutnya untuk meningkatkan semangat belajar hari ini, saya minta untuk yel-yel dulu, yel-yel atau ikut jargon, yel-yel menggunakan jargon SMK ya. Oke, dipersilakan yang biasa memimpin yel-yel jargon SMK. Biasanya Viva ya, Viva silakan dipimpin temannya untuk yel-yel SMK. Sama Viva. Viva. Sepertinya terlempar ya. Oke, mungkin yang lain coba Dwi Lestari. Teman-teman, mari kita yel-yel terlebih dahulu. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 1 Singgahan berjaya Ya, saya kira cukup semangat ya, hari ini sudah cukup semangat. Saya bisa memulai untuk pembelajaran hari ini. Saya share screen terlebih dahulu ya. Saya share screen dulu, mohon ditunggu. Bagaimana? PowerPoint-nya sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Semuanya PowerPoint-nya sudah muncul. Oke, saya mulai untuk materi hari ini. Jadi hari ini kita nanti akan belajar mengenai permintaan ya. Kita akan belajar mengenai permintaan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian mampu menganalisis permintaan, kemudian penawaran, kemudian konsep elastisitas dan harga keseimbangan pasar. Nah, itu yang akan kalian pelajari hari ini terkait permintaan. Nah, sebelum kita masuk ke materi permintaan, materi sebelumnya kita
telah belajar apa? Mungkin ada yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Izin menjawab, Bu. Bagaimana? Kemarin kita belajar tentang pelaku ekonomi. Belajar tentang pelaku ekonomi. Oke, betul sekali ya. Siti Sholihatul Ummah mengatakan bahwa pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang pelaku ekonomi ya. Jadi masih ingat ya bahwa pelaku ekonomi itu adalah individu, kelompok atau lembaga yang melakukan kegiatan perekonomian baik produksi, kemudian distribusi dan konsumsi yang biasanya terdiri atas rumah tangga keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, kemudian negara yang memiliki peran tersendiri dalam kegiatan mulai dari produksi, konsumsi, serta distribusi. Itu ya materi kita pada bab sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk materi pada hari ini, sebelum kita melanjutkan, pada pertemuan sebelumnya saya sudah meminta kalian untuk sebelum belajar untuk mengakses Google Classroom ya, mulai dari mendownload dan mempelajari materi ajar, kemudian ada video pembelajaran, kemudian juga ada LKPD yang harus kalian download. Bagaimana semuanya sudah bisa mengakses Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Ada kendala terkait Google Classroom-nya mungkin? Tidak. Ya. Aman ya? Kalau semuanya sudah bisa mengakses Google Classroom, kemudian sudah mempelajarinya sekilas, saya bisa melanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu terkait permintaan. Nah, ini nanti pada pembelajaran hari ini nanti kalian akan belajar secara berkelompok, ya, belajar secara berkelompok. Kemudian kalian nanti akan berdiskusi juga secara kelompok. Kelompoknya nanti terdiri dari 5 anak, ya, 5 anak dalam satu kelompok. Nah, di mana kelompok-kelompok tersebut akan saya tentukan. Yang lain harap diperhatikan, kalian nanti satu kelompok dengan siapa-siapa saja bisa dicatat ya. Saya bacakan untuk kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Dwi Lestari, ada Arum Setianingsi, ada Ayuni Laili Nurrohmat, Azarin Yasti Zaneta, Delia Irawati. Ya, itu kelompok 1. Kelompok 2 ada Jamilatus Saadah, Nur Hasanah, Lailatus Saidah, Ida Novia Suryani, serta Puspita Sari. Kelompok 3 ada Siti Aminah, Jumrotul Faiza, Siti Sholihatul Ummah, Ida Febriati Putri, Siti Okna Amalia. Kemudian kelompok 4 ada Bu Sari, Diva Oktavia, Fania Eka, Dianti Sagita Dewi, dan Dia Ayu Fatmasari. Oke, sudah ingat ya siapa-siapa yang ada dalam kelompok. Kemudian saya nanti perwakilan satu kelompok membuat grup WA, di mana grup tersebut nanti bisa kalian gunakan untuk berdiskusi secara berkelompok, gitu ya. Saya minta untuk kelompok satu nanti Lestari ya sebagai ketua kelompok membentuk grup WA. Kemudian ketua kelompok yang kedua ada Jamilatus Saadah, kemudian ada Titi Okta Amalia, serta kelompok 4 ada Puspita Sari. Jadi nanti nama-nama itu yang saya sebutkan tadi sebagai ketua kelompok membuat grup WA. Jangan lupa nanti saya disertakan di dalam grup tersebut. Gitu ya? Iya, Bu. Gimana, paham? Iya, Bu. Iya, Bu. Terkait pembagian kelompok. Tidak, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Maaf,
mengamati pembelajaran yang saya sampaikan, ketua kelompok bisa membuat grup WA, menyertakan anggota-anggota kelompoknya, serta memasukkan saya ke dalam grup nanti supaya saya bisa mengontrol bagaimana jalannya di itu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Paham. Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembelajaran hari ini terkait permintaan. Kita awali dari pengertian permintaan. Oke, permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Itu adalah permintaan. Jadi kalau kita membahas tentang permintaan itu adalah pada sisi konsumen, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada hukum permintaan. Selanjutnya ada hukum permintaan. Di mana hukum permintaan itu semakin rendah harga suatu barang akan semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Gitu ya. Sebaliknya, jika semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin turun jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan ini berlaku ceteris paribus. Mungkin ada yang pernah mendengar ceteris paribus itu apa? Izin menjawab, Bu. Ya, bagaimana? Coba. Ceteris paribus adalah faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Faktor-faktor lain Yang dianggap tetap. Faktor lain mungkin maksudnya faktor lain selain harga, ya. Iya. Faktor lain selain harga dianggap tetap. Jadi hukum permintaan ini berlaku ketika terjadi ceteris paribus. Ya. Selanjutnya adalah tentang macam-macam permintaan. Nih, macam-macam permintaan yang pertama adalah terkait permintaan efektif. Seperti dilihat pada gambar, permintaan efektif itu permintaan disertai daya beli dan terjadi transaksi. Ya, itu adalah permintaan efektif. Kemudian yang kedua permintaan potensial itu adalah seperti pada gambar di mana permintaan itu disertai daya beli namun belum terjadi transaksi. Biasanya ada contohnya adalah ketika di mal-mal itu ada pameran mobil gitu ya. Nah, di situ ada daya beli namun belum terjadi transaksi. Kemudian ada permintaan absolut, ini contohnya seperti kalau mau pergi ke mall katakanlah, ya, dia hanya melihat-lihat baju, gitu. Tapi dia tidak membeli. Nah itu permintaan absolut, di mana tidak disertai daya beli dan tidak terjadi transaksi. Itu adalah jenis-jenis dari permintaan. Kemudian ada faktor-faktor permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, ya. Nah, ada trouble sebentar. Oke, yang pertama, faktor pertama adalah harga barang itu sendiri. Mungkin ada yang bisa menjelaskan faktor yang pertama itu terkait harga barang itu apa? Mohon izin menjawab, Bu. Hukum permintaan bagaimana? Ya, mohon izin menjawab, Bu. Sama seperti hukum permintaan, jika harga suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu barang permintaan naik, maka harga permintaan terhadap barang akan turun.
Nah, contohnya adalah misalkan harga bahan pokok itu biasanya kalau di Indomaret itu pasti ada diskon gitu ya bahan pokok. Nah itu orang-orang akan berbondong-bondong ke Indomaret untuk membeli barang-barang pokok itu tadi yang ada diskonnya. Turun itu adalah faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua ada pendapatan konsumen. Nah, ini ada sebuah kecenderungan ketika pendapatan seseorang itu bertambah, maka permintaan terhadap suatu benda atau yang selanjutnya ada faktor harga barang substitusi. Ini ada yang tahu barang substitusi itu apa coba? Barang pengganti. Siapa ini yang bicara? Coba. Barang substitusi apa? Izin menjawab. Barang substitusi merupakan barang pengganti. Oke, betul Umah ya. Umah menyatakan kalau barang substitusi itu adalah barang pengganti. Nah, apa hubungannya kenapa barang substitusi ini sebagai faktor permintaan? Nah, di sini disebutkan tadi kalau itu adalah barang pengganti. Apabila terjadi jika harga, katakanlah di sini beras ya, harga beras meningkat. Jadi masyarakat atau orang-orang akan beralih ke barang substitusi yang lain. Contohnya adalah ya. Kemudian ada selanjutnya harga barang komplementer. Nah ini tadi substitusi sudah, sekarang komplementer. Nah, ada yang tahu barang komplementer itu apa? Izin menjawab, Bu. Oh, Ayuni. Ya, Ayuni. Gimana, Ayuni? Barang komplementer adalah barang Barang apa? Ayo, pelengkap. coba diulangi. Barang komplementer adalah barang pelengkap. Barang pelengkap. Contohnya apa? Seperti pada gambar itu mungkin apa? Gula. Gula dan kopi. Ya. Nah, faktor permintaan selanjutnya adalah harga barang komplementer. Tadi disebutkan bahwa bahwa barang komplementer itu saling melengkapi. Contohnya kopi dengan gula. Ketika harga gula naik, nah, maka seseorang akan cenderung mengurangi konsumsi kopi. Itu ya pengaruhnya. Kemudian yang selanjutnya ada selera konsumen. Nah, selera konsumen ini ketika seseorang berselera terhadap suatu barang atau makanan, contohnya di sini adalah nasi goreng. Jadi konsumsinya itu berbeda dengan orang lain karena dipengaruhi oleh selera. Gitu. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Nah, gini jumlah penduduk ini juga mempengaruhi jumlah permintaan. Jadi mungkin kawasan yang padat penduduk seperti pada gambar ini, ya, pada daerah yang punya padat penduduk mungkin permintaan akan bahan pokok, contohnya beras itu juga akan lebih banyak daripada jumlah penduduknya yang sedikit. Nah, itu. Selanjutnya ada ekspektasi. Ada yang tahu ekspektasi itu apa? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa? Dwi Lestari. Ya, silakan Dwi Lestari. Ya, contoh dari faktor permintaan ekspektasi adalah ketika harga BBM naik, maka para konsumen berbondong-bondong membeli sebelum harganya naik. Oke, ekspektasi itu berarti kemungkinan gitu ya, kemungkinan kalau ada harga naik, nah itu akan berpengaruh ke permintaan gitu ya. Contohnya tadi ada BBM, kalau pada gambar ini adalah emas gitu ya, katakanlah emas itu besok akan naik, nah orang akan berbondong-bondong sebelum harga emas naik dia akan membelinya gitu. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan konsumen, pada gambar adalah seragam itu ya, kebutuhan dari pelajar misalnya gitu. Bisa dilihat permintaan kain seragam itu pada saat tahun pelajaran baru itu pasti permintaan terhadap kain akan naik gitu ya. Nah, itu merupakan kebutuhan konsumen untuk membeli baju seragam.
Nah, itu adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva permintaan. Nah, ini kurva permintaan itu berbentuk miring dari kiri atas ke kanan bawah atau sebaliknya, gitu ya. Nah, pada kurva permintaan ini dia memiliki slope negatif. Nah, ada yang tahu maksudnya apa? Kenapa kurva permintaan itu slope-nya negatif? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kurva permintaan slope-nya negatif? Tidak ada yang tahu? Oke, jadi kenapa kurva permintaan itu slope-nya negatif? Ini menandakan bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik atau berlawanan. Ya, seperti hukum permintaan tadi, ya, ketika harga naik, maka permintaan akan turun. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini ada tabel, kalian perhatikan tabelnya. Ya, kita lihat, katakanlah di titik B. Di titik B ini ketika harga 6.000, jumlah barang yang diminta adalah 20. Nah, tetapi ketika ada kenaikan harga, ya katakanlah naik menjadi 8.000. Nah, jumlah yang diminta adalah 10. Ini ada di titik A. Ketika harga turun dari 6.000 turun menjadi 4.000. Jumlah yang diminta adalah 30. 30. C. Kemudian harga turun lagi menjadi 2.000, jumlahnya akan meningkat menjadi 40, ada di titik 40. Kemudian kita gambar coba kurvanya berdasarkan tabel itu. Kita buat dulu garis P. P itu adalah price atau harga. Kemudian kita buat garis selanjutnya, ada garis Q. Ada pada gambar, Q itu adalah quantity atau menunjukkan jumlah barang, ya, atau kuantitas. Kemudian kita tentukan kuantitasnya, kemudian harganya kita tentukan. Yang pertama dulu ada harga 8.000, jumlah yang diminta 10. Nah, ini ada di titik A. Kemudian harga 6.000, jumlah barang yang diminta 20, ada di titik B. Kemudian harga 4.000, jumlah barang yang diminta 30 di titik D. Begitulah untuk harga 2.000 yang diminta adalah 40, ada di titik D. Kemudian kita garis dari titik A, B, C ke D. Ini adalah garis kurva permintaan. Itu ya caranya kita membuat kurva permintaan berdasarkan tabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Kita awali dengan yang namanya gerak atau pergerakan. Nah, pergerakan dari kurva permintaan ini adalah jika faktor harga yang mempengaruhi permintaan berubah, maka akan menyebabkan kurva permintaan bergerak di sepanjang garis permintaan. Ya, jadi yang menyebabkan kurva permintaan bergerak itu adalah faktor apa? Faktor Harga. yang mempengaruhi pergerakan kurva permintaan adalah faktor harga. Nah, ini contohnya pergerakan. Ini katakanlah harga 8.000, 6.000, permintaan 20, 10, dan seterusnya. Nah, dari titik A ke titik B ke titik C ini ada dinamakan pergerakan, gitu ya.
Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pergeseran kurva permintaan. Nah, ini pengaruh dari perubahan faktor selain harga akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Faktor selain harga tadi apa saja? Pendapatan, Pendapatan, kemudian ekspektasi, apalagi kebutuhan konsumen, apalagi tadi Selera substitusi dan harga harga barang substitusi, Ya, barang komplement. selain harga. Nah, faktor-faktor tadi akan menyebabkan pergeseran yang dinamakan pergeseran itu seperti ini. Nah, ketika harga satu barang itu 4.000, yang diminta adalah 10, ada di titik A. Kemudian harganya tetap, tetapi kuantitasnya meningkat jadi 20 di titik B dan seterusnya. Nah, dari titik A kemudian berpindah ke titik B, kemudian di titik C, ini adalah yang dinamakan pergeseran. Gitu ya, yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan adalah faktor selain harga. Kemudian ada fungsi permintaan. Secara matematis, fungsi permintaan itu dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Ada QD sama dengan A min BP. Di mana QD itu adalah jumlah barang yang diminta, kemudian A itu konstanta, B itu slope-nya ya, slope. Kemudian P adalah harga atau price ya. Nah, untuk mencari fungsi permintaan itu dapat dilakukan dengan rumus. Nah, rumusnya seperti berikut. Ada P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Di mana P1 itu adalah harga awal, P2 itu adalah harga setelah adanya perubahan ya. Kemudian Q1 adalah jumlah permintaan awal, kemudian Q2 adalah jumlah permintaan setelah adanya perubahan. Ini ada contoh soal. Diketahui fungsi permintaan adalah ID sama dengan 40 min 0,5P. Nah, yang dinanyakan berapakah jumlah barang yang diminta pada saat harga Rp20. Kemudian gambarkan kurvanya. Yang pertama adalah kita buat atau kita cari titik koordinatnya dulu ya. Kita cari ketika harga P sama dengan 20, kita cari QD-nya dulu ya. Kita masukkan ke dalam persamaan QD sama dengan 40 min 0,5P. Kita masukkan P-nya 40 minus 0,5 dikali 20 ya, karena P-nya 20. Kita masukkan ke dalam persamaan ke fungsinya. Nah, 40 dikurangi 10 ada 30 bulannya. Jadi pada saat harga 20 jumlah permintaannya ada berapa? Ada 30. Ini tadi yang kita cari. Kemudian cara menggambarnya kita buat titik koordinatnya dulu. Kita buat ketika pada saat Q sama dengan 0, kita masukkan ke dalam fungsinya, ID sama dengan 0, maka P-nya berapa? P-nya adalah 80. Jadi ketemu titik koordinat. I-nya 0, P-nya 80. Kemudian P0 kita masukkan ke dalam fungsinya tadi, ketemu titik koordinat
40,0, Q-nya 40,0. Kemudian kita gambarkan ke dalam kurva permintaan. Kita gambar dulu garis P, kemudian garis I, kita tentukan titik koordinatnya. Ketika Q 0, P-nya 80. Titik di sini. Kemudian ketika P-nya 0, ketemu Q-nya 40. Kita tarik garis. Nah, ini adalah kurva permintaan dari fungsi QD sama dengan 40 minus 0,5. 40,5 P. Itu ya cara menggambar kurva permintaan. Oke, terima kasih. Saya kira itu untuk materi hari ini. Selanjutnya adalah tugas kelompok. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kalian sudah saya bagi kelompok. Nanti kalian akan mengamati sebuah video, ya, masing-masing kelompok ada satu video, jadi berbeda kelompok nanti videonya beda-beda yang perlu kalian amati. Kemudian video tersebut kalian amati dan diskusi. Ini topik yang pertama videonya adalah terkait berita turun harga stok minyak goreng ludes diserbu pembeli. Topik yang kedua ada berita harga ayam melambung, konsumen beralih ke tempe. Topik ketiga berita SPBU diserbu jelang kenaikan harga BBM. Saya akan bagi untuk kelompok 1 adalah topik video yang pertama. Ingat ya, kelompok 1 topiknya adalah video pertama. Untuk kelompok 2 adalah topik kedua. Ya, ingat-ingat kelompok 2 topiknya kedua. Yang kelompok 3 itu ada topik ketiga. Kemudian kelompok 4 topik mana? Saya pilihkan topik yang kedua. Gitu ya. Saya ulangi. Untuk kelompok 1 topiknya topik 1. Kelompok 2 topiknya topik video 2. Kelompok 3 topiknya video ketiga. Kelompok 4 topik video kedua. Begitu ya. Kemudian kamu amati nanti videonya, kemudian diskusikan bersama temanmu faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan berdasarkan video yang kalian amati. Kemudian berikan analisismu mengenai fenomena tersebut. Gitu ya. Nah, perintah ini sudah ada di Google Classroom, ada di LKPD tugas kelompok. Kalian bisa mendownloadnya di Google Classroom terkait untuk tugas kelompok ini. Nah, untuk videonya akan saya tampilkan di sini. Mohon untuk kelompok silakan diamati videonya. Nanti kalian bisa berdiskusikan secara berkelompok. Bagaimana, sudah muncul videonya? Kalau sudah muncul akan saya tayangkan. Sudah ya? Saya nyalakan videonya, harap diperhatikan ya. Saya mulai. Kita informasi lainnya sebenarnya posting di mana-mana. Inilah yang dibutuhkan warga pasca minyak goreng turun harga. Sekalinya ketemu warga harus berebut demi mendapatkan minyak goreng 14.000 per liter. Minyak goreng kemasan kian sulit ditemukan di Jakarta. Di salah satu minimarket di kawasan Matraman, Jakarta Timur misalnya, etalase tempat minyak goreng biasa dijajarkan, kini kosong melompong. Kekosongan terjadi akibat minyak goreng kemasan diserbu oleh pembeli di hari pertama turunnya harga minyak kemarin. Maupun belum bisa memastikan kapan stok akan kembali dikirim.
Sementara itu, saling rebut minyak goreng yang dijual dengan harga Rp14.000 per liter juga terjadi di salah satu supermarket di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam sekejap, puluhan dus minyak goreng ludes di sebuah warga. Sebelumnya, antrean warga telah terjadi sejak pagi hari. Begitu loket penjualan dibuka, warga yang didominasi ibu-ibu langsung menyerbu. Akibatnya, warga yang datang terlambat hanya bisa gigi jari mendapati etalase toko telah kosong. Untuk mencegah penimbunan, toko membatasi satu warga hanya boleh membeli satu kemasan. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sejak sebulan terakhir, harga daging ayam potong di pasar umum Galiran Kelungkung naik hingga Rp45.000 per kilogramnya. Kondisi ini pun membuat pembeli beralih ke bahan kebutuhan lain seperti tahu dan tempe. Harga daging ayam potong di sejumlah daerah di Bali terus diangkat. Di pasar umum Galiran, Kabupaten Kelungkung, harga daging ayam potong mencapai Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ayam potong ini terjadi sejak sebulan lalu akibat kurangnya pasokan ayam dari peternak. Sebelum terjadi kenaikan harga daging ayam potong masih di kisaran normal yakni Rp35.000 per kilogram. Kondisi ini pun berdampak terhadap penjualan yang terus mengalami penurunan. Kenaikannya itu apa penyebabnya sih? Karena dia ini ada ayam gitu. Kalau dijual ayam, tapi ada jadinya pembeli itu kurang dia pakai. Biasanya saya potong 700.000, 600, sekarang cuma 500. Kenaikan harga daging ayam potong ini berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Untuk menyiasatinya, sebagian pembeli pun harus mengurangi konsumsi daging ayam setiap harinya. Biar kita semua bisa makan ayam, biar tidak ada yang inilah apa namanya, tapi jamnya jam. Hari ini saya 2 hari sekali kurangi. Sementara sejak kenaikan harga daging ayam ini justru membuat bahan kebutuhan lain seperti tahu dan tempe laris manis di pasaran. Harganya yang terjangkau membuat kedua jenis bahan makanan ini paling banyak dicari sebagai alternatif pengganti daging ayam. Karena naiknya ayam harga tahu tempe itu tempenya 5.000, nggak tahu ada kenaikan nggak? Warga pun berharap pihak terkait pendapat harga daging ayam potong di pasaran kembali normal. Kadek Martana melaporkan untuknya. Bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite dan solar semakin menipis, apalagi pada bulan Juni 2022 penyaluran BBM subsidi ini sudah melebihi 50% dari yang ditetapkan. Sementara itu ada pula keputusan dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos yang membuat semakin kencang signal akan kenaikan harga BBM. Dan menurut salah satu sumber CNBC Indonesia bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM pada 1 September mendatang, di mana untuk harga BBM Pertalite di SPBU Pertamina masih tetap akan berada di bawah Rp10.000, di mana range kenaikan harga ini akan berada di harga Rp1.000 per liter sampai Rp2.500 per liter dari harga yang ada saat ini, yaitu Rp7.650 per liter. Dan dengan menipisnya subsidi BBM ini dan juga adanya wacana kenaikan harga oleh pemerintah, namun bagaimana situasi atau kondisi dari pembelian subsidi yang ada di setiap SPBU. Untuk itu saat ini saya sudah berada di salah satu SPBU di Jakarta Selatan dan bisa terlihat di belakang saya kondisi pembelian BBM subsidi ini masih cukup padat dan antriannya juga panjang. Dan selain itu saya juga sudah sempat berbincang dengan para pengendara kendaraan bermotor perihal bagaimana situasi dari pembelian BBM subsidi pada waktu belakangan ini. Berikut liputannya. Untuk antrian panjang banget ya untuk Pertalite ya, karena kan memang orang pasti ngambilnya yang murah lah, apalagi dengan ini kita dengan adanya setelah dari COVID ini kan makin
mau merangkak lah ibaratnya seperti itu. Lumayan panjang sih antriannya. Seperti biasanya gimana, Bis? Kalau biasa sih enggak, tapi pas minggu-minggu ini agak lumayan ngantri. Tapi kepanikan buat naik sih ada tetap. Gitu aja yang ditakutin ya. Ya memang para masyarakat mengakui adanya antrian yang panjang dan juga pembelian yang cukup padat di setiap SPBU yang ada pasca adanya wacana kenaikan harga oleh pemerintah dan juga informasi BBM subsidi yang kian menipis. Dari Jakarta, Astrid Nikolin dan Ari Budi, tim liputan CNBC Indonesia. Oke, itu tadi ya video yang perlu kalian amati secara berkelompok. Nah, kemudian setelah kalian mengamati video tadi, kalian diskusikan mengenai fenomena apa yang terjadi serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Kemudian kalian analisis, tuangkan dalam LKPD yang sudah kalian download di Google Classroom, kemudian nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian, ya. Kemudian nanti akan diberi tanggapan atau mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain, gitu ya. Ada yang ditanyakan terkait tugas kelompoknya? Tidak, Bu. Gimana, paham ya? Nanti kalian mesti ada grup WA yang sudah kalian buat di awal, ya. Nanti saya akan kontrol dari sini bagaimana diskusi kalian, ya. Silakan kalian diskusi di grup yang sudah kalian buat. Dipersilakan berdiskusi.
Oke, bagaimana semuanya sudah selesai diskusinya?
Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai diskusi, selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok pertama. Saya share screen hasil pekerjaan kelompok 1. Nanti silahkan dipresentasi, kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain. Ya, ini hasil dari kelompok 1. Silahkan dipresentasikan kelompok 1. Kelompok 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok modal akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video topik pertama tentang turunnya harga minyak goreng yang akan disampaikan oleh Dwi Lestari. Kepada Dwi Lestari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Saya perwakilan dari kelompok modal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai video topik pertama. Dari video yang sudah ditampilkan, dapat kita simpulkan bahwa masalah adalah faktor harga yang mempengaruhi permintaan barang. Dalam kasus ini adalah minyak goreng. Seperti yang kita ketahui, bahwa stok minyak goreng telah terjadi kelangkaan di mana-mana. Hal ini disebabkan karena pasca penurunan harga minyak goreng yang sebelumnya 20.000 menjadi 14.000, menyebabkan permintaan akan minyak goreng meningkat. Hal ini tentunya mengakibatkan stok minyak goreng langka dan terjadi kekosongan di mana-mana. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan. Jika harga suatu barang menurun, maka permintaan akan barang tersebut tentunya akan meningkat. Untuk mencegah penimbunan, toko membatasi pembelian, yaitu satu warga hanya boleh membeli satu kemasan minyak goreng. Cara ini dinilai efektif agar kedepannya tidak lagi terjadi kekosongan stok minyak goreng di mana-mana. Namun, hal ini juga masih menimbulkan pro dan kontra karena pelaku usaha sedikit lebih membutuhkan lebih banyak minyak untuk menjalankan usahanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan. Saya ingin bertanya, mohon maaf, saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan masyarakat berbondong-bondong membeli minyak goreng selain karena faktor harga? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Dianti. Jadi, faktor lain yang menyebabkan masyarakat berbondong-bondong membeli minyak goreng ialah faktor ekspektasi. Cukup dari saya. Iya, terima kasih. Jawabannya sudah betul. Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Dari saya cukup, saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya yang membahas tentang video topik pertama ya terkait turunnya harga minyak goreng gitu ya. Oke, dan itu berpengaruh pada termasuk dari salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu perubahan harga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok berikutnya adalah kelompok 2. Saya stop share screen dulu. Saya akan tampilkan untuk hasil pekerjaan dari kelompok 2. Nah, ini adalah hasil pekerjaan dari kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan untuk presentasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Nidia Hetmawati SE selaku pembimbing materi hari ini dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Asana dari kelompok Aset sebagai moderator dalam presentasi tentang lambungnya harga ayam potong dan konsumen menggantinya dengan tempe. Untuk detail presentasinya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu pada Jamilah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi tentang video yang berkaitan dengan permintaan. Nah, dalam video yang kedua ialah topik yang membahas tentang kenaikan harga ayam potong di sejumlah daerah di Bali. Harga ayam potong tersebut naik dikarenakan rendahnya pasokan ayam dari peternak. Nah, analisis atas masalah tersebut ialah meningkatnya harga ayam potong berakibat kepada penurunan daya beli atau permintaan akan ayam potong menurun. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan, yakni jika harga meningkat, maka permintaan akan suatu barang akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Solusi yang ditawarkan atas masalah ini ialah pembeli menyiasati dengan mengurangi konsumsi daging ayam potong dengan beralih ke barang substitusi, yaitu tahu atau tempe. Hal ini juga sesuai dengan faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga. Jika terjadi kenaikan harga daging ayam potong, maka permintaan barang substitusinya dalam hal ini adalah tahu atau tempe akan meningkat. Mengapa yang digunakan alternatif ialah tahu dan tempe? Hal itu dikarenakan kandungan gizi yang dimiliki oleh tahu dan tempe juga tidak kalah banyak dibandingkan dengan ayam potong. Selain itu, harganya juga lebih terjangkau. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Mohon izin bertanya. Dari presentasi yang telah disampaikan, faktor apa yang mempengaruhi kenaikan harga ayam potong tersebut? Mohon dijelaskan. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Faktor yang mempengaruhi atas kenaikan harga ayam potong tersebut ialah harga barang itu sendiri, di mana harga itu yang semula Rp35.000 per kilogram naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Hal itu justru akan membuat masyarakat mau tidak mau harus mengganti ayam potong tersebut dengan barang substitusi lainnya, yakni tahu dan tempe. Mengapa kok tahu dan tempe yang dipilih?
Karena selain gizinya yang banyak, tahu dan tempe juga harganya relatif terjangkau. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Demikianlah presentasi dari kelompok aset. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada kelompok 2 atas presentasinya. Tidak kalah bagus juga dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih juga atas pertanyaan yang sudah diajukan oleh Vita Sari ya. Pertanyaan yang cukup bagus sekali dan cukup kritis ya, saya rasa. Oke, demikian presentasi dari kelompok 2. Kita lanjut untuk presentasi kelompok 3. Saya stop share, kemudian saya akan share screen untuk hasil pekerjaan dari kelompok 3. Oke, kelompok 3 bisa disiapkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Di sini kami dari kelompok surplus akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai isi dari video yang ketiga, yaitu mengenai berita akan naiknya harga BBM bersubsidi, sehingga membuat antrian di SPBU mengular. Penjelasan akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Titi Okti Amala. Untuk Titi Okti Amala, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai video ketiga, yaitu kenaikan harga BBM subsidi. Pada contoh permasalahan ini, kita menyoroti pada bagian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dalam hal ini, pada video yang telah kami amati adalah faktor ekspektasi, yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan selain dari faktor harga. Ekspektasi ini adalah adanya wacana akan naiknya harga BBM yang berakibat pada meningkatnya permintaan BBM sebelum wacana tersebut terlaksana. Seperti pada berita bahwa antrian mengular pada sejumlah SPBU di beberapa daerah di Indonesia. Cukup dari saya, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain. Ya, saya mau bertanya, mengapa harga BBM naik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Karena BBM naik dikarenakan adanya presentasi angka subsidi yang berbeda dan adanya perbedaan gaya subsidi. Ya sudah, terima kasih. Cukup dari saya akan kembalikan ke moderator. Presentasi kelompok kami, jika ada kesalahan yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, tadi adalah presentasi dari kelompok 3 ya. Kemudian ada pertanyaan juga dari kelompok lain terkait dengan topik video ketiga, yaitu tentang kenaikan harga BBM subsidi. Ini adalah kasus atau topik pembahasan yang sedang happening ya istilahnya di akhir-akhir ini terkait harga BBM subsidi yang naik. Nah, ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah berkaitan dengan faktor ekspektasi. Jadi ekspektasi bahwa besok atau yang akan datang harga BBM ini akan meningkat atau naik, berakibat kepada meningkatnya permintaan akan BBM subsidi sebelum terjadinya kenaikan harga ini. Itu ya. Oke, cukup sekian untuk presentasi dari kelompok 3. Dilanjut ke presentasi terakhir dari kelompok 4. Kelompok 4 silahkan dipersiapkan. Saya akan share screen hasil pekerjaan dari kelompok 4. Oke, kelompok 4 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Deman akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami oleh Bu Sari. Kepada Bu Sari, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait video topik 2, yaitu masalah kenaikan harga ayam potong di Bali yang dikarenakan minimnya pasokan ayam dari peternak. Hasil analisis dari kelompok kami yaitu tingginya harga ayam potong mengakibatkan menurunnya daya beli atau permintaan ayam potong menurun dari yang sebelumnya permintaan akan ayam potong cenderung meningkat saat harga ayam potong menurun. Sama seperti hukum permintaan, yaitu jika harga meningkat, maka permintaan akan barang menurun. Begitu pula sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan barang semakin meningkat. Solusi yang ditawarkan ialah pembeli berubah mengonsumsi daging ayam potong ke barang substitusi lainnya, namun tidak sepenuhnya, seperti tahu dan tempe. Sama halnya dengan faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga, yaitu jika harga ayam potong meningkat, maka permintaan barang substitusi meningkat. Kenapa harus tahu atau tempe? Barang substitusi yang dipilih bisa tahu atau tempe dikarenakan harganya yang relatif terjangkau dan mudah dijumpai dibandingkan daging ayam, di mana daging ayam sekarang masih tidak terdapat atau tidak dijangkau karena harganya yang relatif mahal. Sekian dari saya, mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak. Tidak ada. Terima kasih. Jika tidak ada yang ditanyakan, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami atas waktu yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi yang disampaikan oleh kelompok terkait video topik kedua. Ini sama juga yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 terkait naiknya harga ayam potong. Nah, ini hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah terkait dengan harga barang substitusi ya. Harga barang substitusi antara ayam potong dengan barang substitusinya adalah tahu atau tempe. Nah, itu ya. Mungkin demikian yang disampaikan oleh kelompok 4. Juga tidak kalah bagusnya dari kelompok-kelompok yang lain. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, angkat jempol semuanya. Coba semuanya angkat jempol.
Oke, terima kasih presentasinya cukup aktif ya. Ada yang jadi moderator, kemudian ada yang jadi penyaji, kemudian juga ada tanggapan dari kelompok lain ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian untuk kalian lebih memahami untuk mengetahui pengetahuan kalian terkait pembelajaran hari ini, saya minta ada sedikit kuis ya. Kuisnya menggunakan Quizizz. Jadi sebelum dimulai, coba kalian masuk ke browser untuk membuka Quizizz ya. Silakan dibuka browsernya. Kemudian di sini saya akan share screen terkait kode dari Quizizz-nya ya. Oke, semuanya sudah masuk ke Quizizz? Oke, jika sudah masuk pada Quizizz, kalian bisa masukkan username dan kode yang ada di tampilan kalian ya. Kodenya ada 232003. Coba kalian masukkan, kemudian kalian join kuisnya. Ada satu yang sudah masuk, Gupi sudah masuk. Oke, yang lain ditunggu. Nur Hasanah sudah masuk. Fania sudah masuk. Titi Okti sudah masuk. Ayuni juga sudah. Baru 5 anak. Yang lain ditunggu. Siti Aminah, Laila Tusaidah. Yang lain bagaimana? Masih ada kendala? Zumrotul, Delia Irawati. Dia Ayu Fatma sudah, Rida masuk, Azarin, Arum sudah masuk. Oke, Diva. Oke, yang masih belum masuk saya tunggu. Saya muter terus, Bu. Ya. Coba cari internet yang agak stabil. Iya, Bu. Oke, sudah masuk. Saya mulai ya. Bu, saya muter terus. Ya, nggak apa-apa, nanti bisa masuk. Oke. Ini ya kode joinnya di atas. Oke, Zumrotul masih memimpin.
Oke, sementara Nur Hasanah memimpin ke yang lain. Yang lain semangat. Memimpin masih Nur Hasanah, dilanjut Siti Okta, Zumrotul ketiga. Oke, masih ada yang mengerjakan. Oke, yang di posisi pertama ada Nur Hasanah, yang kedua ada Zumrotul, kemudian yang ketiga ada Lailatul Saidah. Oke, tepuk tangan untuk ketiganya. Oke, itu tadi ya kuis hari ini. Oke, tepuk tangan untuk Nur Hasanah yang ada di peringkat 1 tadi ya. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti saya minta bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini bisa disampaikan. Ada yang mau menyampaikan untuk kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Nur Hasanah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan materi pada hari ini, yaitu permintaan.
Di materi ini ada 7 poin. Yang pertama yaitu pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Yang poin kedua yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan tersebut yaitu semakin rendah harga suatu barang, semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin turun jumlah barang yang diminta juga. Poin ketiga yaitu macam-macam permintaan. Yang kesatu yaitu permintaan efektif, yang kedua yaitu permintaan potensial, yang ketiga yaitu permintaan absolut. Poin keempat yaitu faktor-faktor permintaan. Faktor permintaan tersebut yaitu 1. Harga barang itu sendiri. 2. Pendapatan konsumen. 3. Harga barang substitusi. 4. Harga barang komplementer. 5. Selera konsumen. 6. Jumlah penduduk. 7. Ekspektasi. 8. Kebutuhan konsumen. Poin yang kelima yaitu kurva permintaan. Nah, kurva permintaan tersebut terbentuk miring dari kiri ke kanan, bawah, atau sebaliknya, dan memiliki slope negatif. Yang poin keenam yaitu pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Jika faktor harga yang mempengaruhi permintaan itu berubah, maka akan menyebabkan harga kurva permintaan bergerak ke sepanjang garis permintaan tersebut. Jadi pada hal ini terjadi pergerakan. Dan untuk terjadi pergeseran yaitu pengaruh dari perubahan faktor selain harga akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Poin yang ke-8 yaitu fungsi permintaan. Bentuk umum fungsi permintaan adalah VD sama dengan A kurangi BP. Sebagaimana VD merupakan jumlah barang yang diminta. A yaitu konstanta, B koefisien pengarah atau slope, dan P adalah harga. Sekian kesimpulan dari materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya kesimpulan yang disampaikan Nur Hasanah terkait pembelajaran hari ini. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkannya bagaimana? Menyenangkan, Bu. Menyenangkannya bagaimana? Jamilatus gimana? Senang nggak pembelajaran hari ini? Kenapa diam saja? Menyenangkan. Gupi, gimana Gupi? Pembelajaran hari ini senang nggak? Senang Bu, karena dapat materi baru yang sebelumnya belum saya ketahui. Oke. Kalau Nur Hasanah gimana Nur Hasanah? Senang Bu, dan seru juga karena nggak bosan gitu, ada game-gamenya gitu pas tadi maraton. Ya, tadi menang ya Nur Hasanah ya. Untuk game kuisnya tadi pada kuis Nur Hasanah juara 1 ya. Tangan bisa untuk sebagai contoh ya Nur Hasanah cukup aktif dalam pembelajaran hari ini. Untuk semuanya juga sudah cukup aktif terkait pembelajaran hari ini ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk tugas di rumah, jangan lupa kalian nanti dapat mengakses Google Classroom ya. Google Classroom tadi nanti ada
Iya, Bu. Ya, nanti di Google Classroom ada tugas individu yang dapat kalian kerjakan ya, berupa Google Form. Bisa dikerjakan di rumah, kemudian hasilnya saya tunggu hari ini nanti ya. Cukup mudah untuk tugas individu, hanya cukup 2 soal ya, untuk memperkuat lagi pemahaman kalian terkait materi hari ini. Oke, tepuk tangan untuk semuanya, cukup aktif di pembelajaran hari ini. Coba angkat jempolnya semuanya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin doa teman-temannya. Sudah siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Mulai. Doa selesai. Saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.